Berikutnya adalah menggunakan aljabar himpunan. Di sini intinya kita akan menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan yang sebelumnya sudah dibahas. Kemudian kita menggunakan juga teorema-teorema, definisi dari himpunan seperti contohnya misalnya definisi selisih, definisi beda stangkup, dan seterusnya ya. Jadi nanti definisi itu kita gunakan juga untuk membuktikan kesamaan antara dua ruas proposisi himpunan. Kalau kita perhatikan nanti pengerjaannya itu menyerupai pengerjaan ekivalensi logika, ya, seperti pada materi logika ada ekivalensi logika menggunakan hukum-hukum ekivalensi logika. Nah, kalau ini adalah kesamaan himpunan, kesamaan proposisi himpunan yang nanti menggunakan hukum aljabar himpunan. Jadi kita membuktikan dari ruas kiri mendapatkan ruas kanan, atau boleh dari ruas kanan ke ruas kiri, tergantung mana yang mudahnya saja ya. Kalau yang contoh satu ini jelas maunya dari ruas kiri ya, karena ruas kanan tidak bisa dikerjakan apa-apa. Baik, saya akan menjelaskannya di sini. Saya pindahkan ke sini ya. Ini adalah daftar 11 hukum-hukum. Tinggal dipindahkan ke sini. Kemudian ini definisi 12 dan definisi 14 ya, bisa dilihat di modulnya ya. Definisi 12 adalah mengenai operasi selisih. Ini ya, A kurang B itu sama dengan A iris B komplement. Kemudian definisi 14, beda stangkup, itu A beda stangkup B sama seperti A gabung B dikurangi A iris B. Kemudian pengurangan ini, selisih ini, saya terjemahkan lagi menjadi seperti ini. Perhatikan sifatnya selisih, bahwa tanda kurangnya berubah menjadi irisan, kemudian B-nya menjadi komplement. A-nya tetap ya. Berarti yang ini juga sama. Tanda kurangnya berubah menjadi irisan, kemudian satu kurung ini menjadi komplement. Ini yang nantinya akan kita gunakan kalau ada soal yang mengandung beda stangkup, operator beda stangkup. Baik, contoh 1, A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Kita akan membuktikan apakah benar hasilnya sama dengan A. Kita mulai dari ruas kiri ya, berarti mulai dari A iris B gabung A iris B komplement. Perhatikan bahwa di sini operatornya ini ada irisan gabung irisan. Irisan gabung irisan. Jadi kita perhatikan operatornya, kita cari di hukumnya. Irisan gabung irisan. Oh, ini nih, ada di hukum distributif. Irisan gabung irisan. Perhatikan bahwa depannya sama-sama A, kemudian maka A-nya bisa keluar ya, bisa keluar dari kurung, sama seperti perkalian silang ya. Jadi yang samanya bisa keluar. Maka yang ini karena A irisannya nih sama-sama A irisan, maka A irisannya bisa saya taruh di luar. A irisannya pindah ke sini, pindah di luar, A iris, kemudian sisa apa? B gabung B komplement. Jadi B gabung B komplementnya saya tulis dalam kurung sendiri. Ini menggunakan hukum distributif. Kemudian kita mau mendapatkan A saja kan tujuannya. Di sini kita sudah punya A. Nah, ini B gabung B komplementnya kita kerjakan. Dan ternyata B ini ketemu dengan komplement dirinya sendiri menggunakan tanda gabung. Berarti kita cari ketemu dengan komplement dari dirinya sendiri adalah hukum komplement. Ketika digabungkan dengan komplement dari dirinya sendiri, hasilnya adalah universal. Maka di sini menggunakan hukum komplement menjadi U. Ya. Menggunakan hukum komplement. Kemudian ketika kita mengiriskan sesuatu diiriskan terhadap universal. Nah, ini berarti kita cari di sini iris terhadap universal antara di identitas sama dominasi, hukum nol atau dominasi, atau bisa juga di identitas. Nah, ini ternyata ada di sini. Ketika diiriskan terhadap universal hasilnya adalah dirinya sendiri. A iris universal adalah A lagi. Maka ini menggunakan hukum identitas dan ternyata terbukti mendapatkan A lagi.
Seperti ini ya. Jadi kurang lebih sama seperti hukum ekuivalensi logika yang pekan-pekan sebelumnya kita pelajari. Selanjutnya untuk yang ini, soal nomor 2. Ini ya, kita bisa cari dari ruas kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Saya akan mulai dari kiri saja. A dikurangi B, kurangi C. Nah, perhatikan ini. Karena tanda kurang ini tidak ada di hukum aljabar himpunan, maka kita akan terjemahkan dulu menggunakan definisi selisih. Ya, A kurang B itu sama dengan A iris B komplement. Berarti yang ini, A kurang B-nya menjadi A iris B komplement. Yang luarnya tetap saja dulu. Ini saya tuliskan menggunakan definisi selisih. Kemudian, ini kurang yang ini pun juga kita terjemahkan menggunakan definisi selisih, sehingga hasilnya adalah E-nya tetap, depannya kan tetap ya, A-nya tetap, kurangnya menjadi tanda iris, kemudian yang sebelah sininya menjadi komplement, berarti ini C komplement. Definisi selisih. Kemudian, sekarang kita balik lagi ke tujuan. Ketujuannya adalah posisinya seperti ini, A kurang C kurang B. Perhatikan ini bahwa memperhatikan posisinya ya, posisinya nih. Jadi habis A itu C, kemudian B, tandanya kurang. Nah, sedangkan yang ini A, B, kemudian C. Kita tidak mengconsider komplemennya dulu ya, kita perhatikan hurufnya dulu, notasi himpunannya dulu, A, B, C, sedangkan yang di sini dibutuhkan A, C, B. Maka kita perlu tukar posisi agar C-nya itu yang dekat dengan A. Bagaimana agar bisa tukar posisi, sedangkan yang dikurung adalah yang di depan? Maka kita lakukan dulu agar bisa kita tukar. Kita mau menukar posisi C sama B kan ya, yang tertukar ini. Ingin seperti ini, kita mau menukar C sama B. Maka kita geser dulu kurungnya. Hukum yang menggeser kurung adalah hukum asosiatif. Sini perhatikan bahwa tandanya sama semua, sama-sama irisan atau sama-sama gabungan. Dan di sini adalah sama-sama irisan. Jadi saya geser kurungnya menuju ke sini. Nah, seperti itu. Geser kurung menggunakan hukum asosiatif. Kemudian saya pengen posisinya C dulu yang sebelah sini, baru B. Menukar posisi. Menukar posisi itu menggunakan hukum komutatif. Ya. A iris B menjadi B iris A. Ini pun juga sama. Saya akan tukar. Menjadi C komplement iris B komplement. Jadi yang dalam kurung saya tukar posisinya menggunakan hukum komutatif. Kemudian saya kumpulkan kembali A dengan C menjadi satu kurung karena tujuannya kan ini. Ya. Berarti kita pindahkan lagi kurungnya ke depan. Seperti ini ya. Pindahkan lagi ke depan menggunakan sama hukum asosiatif. Jadi kurung ini pindah ke sini, sisa iris B komplement ya. Ini tadi menggunakan hukum asosiatif. Kemudian ini baru kita terjemahkan lagi karena butuhnya adalah tanda kurang atau selisih. Ini kita menggunakan definisi selisih lagi. Dari iris menjadi kurang, dari komplement menjadi tidak ada komplement. Kalau di sini tidak ada komplement berarti kesininya komplement ya. Jadi tinggal dibalik saja. Berarti ini menjadi A dikurangi C. Yang ini juga sama, langsung saja kita gunakan definisi selisih dua kali ya. Tadinya iris menjadi kurang, tadinya komplement, jadi tidak komplement. Ini menggunakan definisi selisih. Dan ternyata hasilnya benar, sama, yaitu terbukti. Seperti itu. Sekarang kalau kita lihat di modulnya, pengerjaannya seperti ini, sepertinya lebih cenderung lebih singkat ya. Ini prosesnya hukum asosiatifnya dipersingkat ya, hukum asosiatif plus komutatif ini harusnya di sini. Jadi ini menukar posisi, kemudian memindahkan kurung. Prosesnya kalau di tadi yang saya kerjakan itu 2 kali bolak-balik ya. Asosiatif dulu, kemudian komutatif, kemudian asosiatif lagi. Nah ini hasilnya A iris C komplement, iris B komplement. A iris C komplement, iris B komplement. Jadi
dari sini ke sini dia langsung menggunakan hukum asosiatif plus komutatif. Asosiatifnya 2 kali, komutatifnya sekali. Langsung dapatkan ini. Karena itu proses yang umum saja sebenarnya ya, menukar posisi dan menggeser kurung. Jadi bisa dipersingkat menulisnya begini, tapi ini kurang ya. Harusnya hukum asosiatif plus komutatif. Seperti itu. Boleh menulisnya seperti ini saja asal paham. Kalau misalnya belum begitu paham, ditulisnya rinci saja seperti yang dicontohkan yang saya kerjakan. Itu saja, terima kasih.